Salam sehat sahabat-sahabat, salam sejahtera teman-teman arsitek lanskap dan para peserta Obras IALI Jawa Tengah. Nanti kami akan mulai dari Taman Indonesia Kaya, kemudian nanti kami masuk ke Urban Farming Corner ya, akan bahas juga tentang Taman Pandanara yang ada maskot Warakendok, kemudian ke Taman Kasmaran yang ada mikro library-nya. Baru nanti menuju ke kawasan bersejarah Tugu Muda ya, karena kita tahu bahwa kawasan Tugu Muda memiliki nilai historis, termasuk nanti kami mereview Taman Sculpture Pasopati dan seberangnya ada Taman Biar Tendean. Jadi nanti kami akan naik kembali ke Candi Baru di Wilis, kemudian turun lagi ke kawasan Kota Lama, satu kawasan heritage yang sangat menarik, menjadi ikonnya Kota Semarang, ada gereja Belenduk dan sebagainya. Jadi nanti kita review kembali bagaimana revitalisasi Pasar Johar dan alun-alun Masjid Agung Kauman yang akan kami kupas kembali. Kemudian melangkah ke sisi utara, yaitu ada kolam retensi poldernya Stasiun Tawang. Jadi kami atas nama IALI Jawa Tengah maupun sebagai member dari IFLA Asia Pasifik akan mencoba mereview beberapa tahapan-tahapan yang perlu digarisbawahi dalam pembahasan, karena kita tahu bahwa pemerintah Kota Semarang memperoleh penghargaan dari IALI. Ya, penghargaan kepada Wali Kota Semarang atas prestasinya membangun taman-taman Kota Semarang. Kita tahu ada beberapa regulasi mengatur tentang RTH-nya Taman Kota di Semarang, dan kita tahu bahwa lapangan Pancasila merupakan satu ikonnya di kawasan bisnis ya. Jadi nanti juga akan mereview beberapa elemen-elemen yang ada di sekitar kawasan Simpang 5, termasuk dan terkait dengan fungsi lapangan Pancasila Simpang 5 ini dahulunya adalah merupakan satu rawa-rawa yang cukup luas, kemudian atas inisiatif dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno merancang menjadi pusat CBD-nya Kota Semarang, sekaligus sebagai civic center yang terkoneksikan dengan Tugu Muda ya. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa keberadaan lapangan Simpang 5 menjadi bagian yang strategis untuk pengembangan bisnis di pusat Kota Semarang ini. Jadi terlihat bahwa lapangan Pancasila terdiri dari beberapa elemen-elemen pembentuk urban design-nya sendiri, ada bangunan, ada vegetasi, dan ada lapangan yang memfungsikan untuk interaksi sosial, seni budaya, dan sebagainya. Jadi pertimbangan inilah yang menjadi kenapa lapangan Simpang 5 sangat berperan di dalam pengembangan bisnis di Kota Semarang. Artinya koneksi ini juga menghubungkan dengan kantor gubernur dan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ada titik simpul yang menarik di sini adalah Air Mansur menuju ke Taman Indonesia Kaya yang dahulu merupakan sebuah taman KB yang dikenal taman KB, yaitu sekarang fungsinya adalah sebagai ruang terbuka kota hijau, sebagai Taman Indonesia Kaya yang fungsinya sangat menarik karena sebagai ruang terbuka kota menjadi media interaksi sosial budaya juga, bahwa di sekitar Taman Indonesia Kaya menjadi favorit juga untuk olahraga, rekreasi, dan seni budaya. Ada satu elemen sculptural yang menarik, yaitu tentang ibu dan dua anak di Taman Indonesia Kaya ini, sehingga menggambarkan bahwa fungsi ruang terbuka hijau ini bisa menggambarkan tentang interaksi sosial budaya, baik untuk olahraga, pentas seni, dan seni budaya ya. Jadi terlihat bahwa panggung yang cukup megah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam penggunaan di Taman Indonesia Kaya, termasuk bagaimana
Taman Indonesia Kaya ini dipelihara untuk menjaga kebersihan dan keasriannya ya oleh pihak ketiga. Dengan demikian melihat bahwa untuk menjaga RTH di kawasan pusat kota ini perlu effort yang tinggi ya. Salah satu media untuk proses pendidikan, pengenalan tentang urban farming corner ini juga disediakan oleh Dinas Pertanian di dekatnya Taman Indonesia Kaya ini. Jadi ada metode urban farming tandur space ya. Jadi masyarakat bisa belajar bagaimana mengembangkan produk-produk pertanian di dalam kota, di pusat kota menjadi area pembelajaran juga ini. Bagaimana proses pembibitan dan pengembangan jenis tanaman tertentu ya, termasuk kaitannya dengan produk-produk pertanian. Jadi masyarakat memang harus diberi komunikasi tentang pentingnya memelihara lingkungan termasuk tanaman di urban farming. Jadi melalui tandur space ini kita bisa berkomunikasi dengan pengelola taman kota itu sendiri ya. Ada satu hal yang menarik lagi ya, ini di lahan bekas SPBU diambil alih oleh pemerintah kota kembali untuk dijadikan taman Pandanaran ya, satu ruang terbuka dengan ikonnya sculptural warak ya. Jadi ikon Semarang ini menjadi legenda ya menjelang hari puasa Ramadan ya. Jadi ikon ini melambangkan satu seni budaya yang berkembang di kota Semarang ini. Makanya di Taman Pandanaran diberi satu sculptural imajinatif ya, menggambarkan keanekaragaman budaya. Satu simpul kota ya, titik nusnya ini ada di Taman Tugu Muda ya, atau dikenal sebagai Wilhelmina Plain yang sangat heroik di dalam pertempuran 5 harinya kota Semarang terjadi sekitar lapangan Taman Tugu Muda. Jadi memiliki nilai historis karena Tugu Muda menjadi saksi sejarah pertempuran 5 hari kota Semarang, pernah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada waktu itu, dirayakan saat-saat peringatan pertempuran 5 hari. Jadi posisi penting dari kawasan bersejarah ini memang memiliki keterkaitan ya, ada linkage-nya dengan kawasan kota lama melalui jalur koridor Jalan Pemuda. Dari kawasan Tugu Muda kita mengarah ke selatan, ada satu penataan Kampung Pelangi. Di situ dibangun fasilitas Taman Kasmaran, dan di dalam Taman Kasmaran ada satu bangunan yang memiliki estetika tinggi, yaitu tentang mikro library, satu perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar Kampung Pelangi. Jadi ini penghargaan mikro library warak juga salah satu berfungsinya untuk menjaga lingkungan terkait dengan penataan Kampung Pelangi dan kios-kios penjual bunga. Jadi di sini jelas bahwa ada penataan kawasan Taman Kasmaran ini. Yang penting adalah berfungsinya beberapa fasilitas edukasi yang memberi manfaat bagi masyarakat Kampung Pelangi yang pernah ditata menjadi ikonnya destinasi wisata. Dari Taman Kasmaran kita kembali ke kawasan Tugu Muda melalui Jalan Imam Bonjol. Nanti kita muter ke Paragon City Mall, ada satu taman Pierre Tendian ya. Jadi dikenal sebagai signature-nya park di seberangnya Paragon City Mall. Lokasinya ini strategis di sudut ya, dengan lahan yang tidak terlalu besar, ditempatkan satu sculptural pahlawan nasional Pierre Tendian dengan penataan landscape-nya, dan ada beberapa tempat sangkar burungnya ya, merpati, sehingga kawasan ini menjadi kawasan idola baru ya. Jadi menjadi bagian dari sudut jalan.
Jadi menjadi landmarknya Kota Semarang baru ya untuk Taman Pierre Tendian ini. Dari proses penanaman taman ini ya ada pohon yang harus diperbarui oleh pekerja-pekerja tanaman ini ya di signature parknya Pierre Tendian ini. Jadi ada vertical garden juga dikembangkan di lahan-lahan yang sempit ya. Jadi ini salah satu strategi bagaimana menata ruang terbuka hijau di lahan sempit di sudut strategis dengan vertical garden. Ruang terbuka hijau perlu ada interaksi antara satwa dan tanaman yang kita tempatkan di satu lahan ya. Perkotaan ini meskipun kecil tapi ada konsep yang jelas tentang interaksi antara satwa dan tanaman ya. Jadi menjadi menarik ketika taman itu dikembangkan ada interaksi antara habitat satwa dan tanaman ya. Jadi menjadi atraksi yang menarik juga bagi masyarakat kota ya. Oke. Kemudian kita menuju kawasan Kota Lama melalui Jembatan Berok ya. Kita kenal sebagai Jembatan Berok yang memberikan image menuju ke kawasan heritage-nya Kota Semarang yaitu di Kota Lama. Jadi menuju satu oase Taman Sri Gunting ini menarik ya karena Taman Sri Gunting dikenal sebagai parade plane ya, satu tempat upacara di zaman era kolonial yang berdekatan dengan ikonnya landmarknya Kota Semarang yaitu Gereja Blenduk, Gereja GPIB ya. Dan di dalam penataan kawasan heritage ini juga tidak mengabaikan fungsi jadi satu kawasan historis menjadi destinasi wisata bersejarah ya tentunya terkait dengan nilai-nilai signifikansi heritage. Jadi para pengunjung bisa dimanjakan dengan sepeda ontel dan fasilitas-fasilitas yang menarik ya. Misalkan tersedia untuk charger box-nya dan sebagainya. Jadi penataan Taman Sri Gunting ini juga terkoneksi dengan Taman Garuda ya, yang tentunya ini juga di antara bangunan-bangunan bersejarah masih direncanakan ada fasilitas untuk sebuah taman ya, yang relatif tidak begitu menonjol ya. Tentunya penempatan sculpture Garuda ini menjadi menarik ya, karena para wisatawan juga bisa memandang karakter dari kawasan heritage di sini. Tentunya kawasan Kota Lama tidak terlepas dari koneksi Stasiun Tawang. Di seberang Stasiun Tawang terdapat satu kolam retensi, fungsinya sebagai pengendali banjir, polder. Kemudian kita lihat ada sculpture-nya Presiden Soekarno ya. Jadi di sini fungsi dari kolam retensi bisa dikaitkan dengan fungsi ruang terbuka biru ya. Karena landscape tidak hanya sekedar hijau, tapi unsur elemen air menjadi bagian penting di dalam penataan ruang terbuka kota. Jadi dalam penempatan strategis ini, kita memberi gambaran bahwa Kota Semarang terkait dengan kawasan-kawasan heritage bersejarah. Titik nolnya Kota Semarang di luar kawasan Kota Lama di seberangnya Gedung Papak. Bagian penting di dalam perencanaan kota baru ya, waktu itu disebut kota baru di Candi Baru itu merupakan sebuah konsep dengan Garden City. Ada satu taman Wilis yang memiliki pola linier, tamannya pola linier dan bisa memandang panorama kota Semarang dari atas Taman Wilis. Sayangnya Taman Wilis kurang memperhatikan pada perawatan, jadi maintenance terhadap elemen-elemen sculptural signage dan sebagainya kurang memperoleh perhatian. Salah satunya kita bisa banyak belajar bahwa ketika merancang sebuah taman kota
pemilihan material itu menjadi penting ya. Jadi pemilihan untuk signage dan papan-papan informasi memperhatikan pada aspek keawetan dari material yang dipilih ya. Jadi di sini di dalam tulisan material yang menggunakan akrilik juga kurang tepat ya, artinya kurang memperhatikan pada aspek keawetan. Tidak hanya mengejar estetika semata, tetapi perlu juga tentang pemeliharaan dan keawetan dari material yang dipilih di dalam menempatkan elemen-elemen estetis di sebuah taman. Untuk menata kembali fungsi Taman Wilis, pemerintah Kota Semarang sedang merencanakan penataan kembali Taman Wilis menjadi fungsi yang lebih baik dan lebih memperhatikan pada aspek-aspek landscape. Salah satu tempat yang menarik ya, lokasinya dari Taman Tabanas Tabungan Nasional ini berada di kawasan Gombel, di Bukit Gombel. Makanya dahulu kawasan Tabanas ini menjadi kunjungan warga kota untuk melihat panorama kota dari atas, dari arah Gombel bisa melihat panorama kota bawahnya itu. Sekarang dengan dibangunnya bangunan resto dan karaoke membatasi masyarakat Kota Semarang untuk melihat. Jadi melihat panorama kota hanya melihat di antara celah-celah bangunan ya. Kita bisa hanya mengintip saja tentang keindahan panorama kota bawah. Jadi dalam pemahaman ini kita harus hati-hati ketika merencanakan satu taman ada di atas bukit, jangan sampai menghalangi panorama kota. Satu hal yang menarik lagi tentang revitalisasi ruang terbuka kota ya. Jadi alun-alun Masjid Kauman ini menjadi media belajar kita tentang bagaimana menata kawasan ruang terbuka kota, alun-alun di depan Masjid Kauman yang memiliki konteks visualnya dengan Pasar Johar ya. Jadi kita ketahui bahwa Pasar Johar merupakan karya arsitek Thomas Carsten yang mencintai. Jadi dia seorang Belanda yang mencintai tentang Indonesia, tentang Nusantara, tentang desain arsitektur tropis dan sebagainya. Jadi ini telah ditata menjadi bagian yang sangat penting, menjadi ruang terbuka kota hijau ya alun-alunnya. Jadi terlihat di sini halaman seberang dari Masjid Kauman memiliki koneksi visual dengan Pasar Johar. Jadi secara fungsional pun alun-alun dikembalikan kembali oleh tim perencana ini ya. Jadi interaksi antara tempat ibadah dan pusat ekonomi kerakyatan bisa terjalin dengan bagus. Ini bisa kita rangkum ya bahwa proses pembelajaran terhadap kasus-kasus penataan ruang terbuka kota itu sangat penting ya. Peran arsitek dan peran arsitek lanskap perlu melakukan kolaborasi yang mementingkan pada aspek historis tentang tempat. Jadi di dalam pengembangan kawasan-kawasan bersejarah untuk menata ruang terbuka hijaunya pun perlu harus memperhatikan pada nilai-nilai signifikansi heritage-nya. Jadi sampai jumpa sahabat, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.